atau basa dapat dibagi menjadi 3, yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus dari biru menjadi merah, maka menunjukkan bahwa itu adalah larutan asam. Dan jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru, maka dikategorikan menjadi larutan basa. Lalu untuk rasa, jika masam, berarti larutan itu dikategorikan larutan asam. Jika rasanya pahit, maka disebut juga larutan basa. Dan jika dilarutkan dalam air, maka kalau asam melepas ion hidrogen, dan kalau basa melepas ion hidroksil. Indikator asam basa yaitu senyawa kompleks yang dapat berubah jika terjadi perubahan pH. Syarat suatu zat yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa yaitu yang pertama ada stabil. Apa sih yang dimaksud dengan stabil? Yaitu tidak berubah nilai pH. Lalu ada memiliki perubahan warna. Berikut adalah contoh bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa. Ada kubis merah, ada bunga sepatu, kunyit, mawar merah, bayam merah. Berikut adalah contoh kertas lakmusnya. Pengertian asam dan basa menurut Arrhenius yang dikemukakan pada tahun 1884 oleh Sven August Arrhenius. Asam adalah melepaskan ion hidrogen yang contohnya adalah HCl yang jika dijabarkan H+ ditambah Cl-. Lalu untuk basa yaitu melepaskan ion OH-, contohnya NaOH yang jika dijabarkan menjadi Na+ ditambah OH-. Persamaan reaksi ionisasi asam atau basa. Yang pertama di sini ada HNO3 menjadi H+ ditambah NO3-. Lalu ada H2CO3 menjadi 2H+ ditambah CO3 2-. 2- ini diambil dari H2 ini. Lalu ada CH3COOH yang menjadi H+ ditambah CH3COO-. Lalu ada NH4OH yang menjadi NH4+ ditambah OH-. Lalu ada CaOH2 menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Pengertian asam lemah dan asam kuat menurut Arrhenius. Asam kuat yaitu derajat ionisasinya besar dan banyak menghasilkan ion H+. Lalu jika asam lemah yaitu derajat ionisasinya kecil dan sedikit menghasilkan ion H-. Berikut adalah pengertian teori asam dan basa menurut Bronsted-Lowry yang dikemukakan pada tahun 1923 oleh Johannes N. Bronsted and Thomas M. Lowry. Asam adalah yang berarti donor proton dan basa adalah akseptor proton. Berikut adalah contoh spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam dan basa konjugasi. Contoh yang A, H2O ditambah NH3 menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Kenapa bisa NH4+? Dikarenakan asam atau H2O memberikan ionnya kepada NH3 atau basa dan menghasilkan NH4+, yang disebut dengan asam konjugasi. Lalu sisa-sisa dari proton ini yang dari basa ke asam, maka menghasilkan OH- yang disebut dengan basa konjugasi. Sehingga pasangan asam dan basa konjugasinya, yaitu asamnya adalah H2O dan basa konjugasinya adalah OH-. Berikut juga dengan B, C, dan D, dan E. Caranya sama saja, asam memberikan ion kepada basa menghasilkan konjugasi. Pengertian teori asam basa menurut Jean Lewis yang dikemukakan pada tahun 1923 oleh Gilbert Newton Lewis. Pengertian asam adalah aksepton pasangan elektron yang dicontohkan Bf3. Lalu ada basa yang artinya donor pasangan elektron yang contohnya adalah NH3. Berikut adalah kelebihan teori dari masing-masing teori. Menurut Arrhenius,
Kelebihannya adalah mampu menjelaskan proses netralisasi dari yang lain. Dan menurut Bronsted-Lowry, mencakup reaksi dalam berbagai jenis pelarut, tidak hanya air. Lalu ada Jan Lewis yang menjelaskan asam yang tidak memiliki ion H+, dan asam basa tanpa adanya H+ dan OH-. Untuk sifat dari bagian A ini sendiri, CH3COOH merupakan asam yang ditambah dengan H2O menghasilkan H3O+, ditambah CH3COO-. CH3COOH memberikan ion kepada H2O dan menghasilkan H3O+ yang disebut dengan asam konjugasi, dan sisa-sisa dari ion ini menghasilkan basa konjugasi yang disebut dengan CH3COO-. Pasangan asam basa konjugasinya berarti CH3COOH dengan CH3COO-. Berikut juga untuk bagian B, NaOH merupakan sifatnya basa dan ditambah dengan H2O, maka H2O memberikan ion kepada NaOH dan menghasilkan NaOH+ ditambah OH-. Dan untuk pasangannya sendiri, asamnya adalah H2O dan basa konjugasinya OH-. Mengapa H2PO4- disebut asam? Karena H2PO4- termasuk dalam amfipriotik yang memiliki arti dapat menerima dan memberi proton. Dalam contoh H2PO4- ditambah H2O. H2PO4- ini bersifat basa dan menghasilkan H3PO4 yang disebut dengan asam konjugasi. Lalu bisa juga H2PO4- menjadi asam karena memberikan ion kepada H2O yang menghasilkan basa konjugasi. Reaksi yang terjadi pada ion bikarbonat yaitu ini adalah HCO3- ditambah H2O menghasilkan CO32- ditambah H3O+. HCO3- menjadi asam karena memberikan ion kepada H2O dan menghasilkan CO32- yang disebut dengan basa konjugasi. Lalu ada HCO3- yang menjadi basa karena H2O memberikan ionnya kepada HCO3- dan menghasilkan menjadi H2CO3 plus OH-. Penggambaran struktur Lewis untuk CO2 ditambah H2O yang menghasilkan H2CO3. Di sini C ini diapit oleh O dan C ini memiliki 4 proton karena dia berada di golongan 4A. Dan O ini memiliki 6 proton karena memiliki 6 proton karena berada di dalam golongan 6A. Lalu ditambah H2O, H memiliki 1 proton karena berada di golongan 1A, dan O tetap memiliki 6 proton karena berada di golongan 6A, yang menghasilkan ini, ikatan seperti ini. Kelemahan konsep asam basa Bronsted-Lowry. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan reaksi yang melibatkan senyawa tanpa proton H+.